Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam video pembelajaran sejarah bersama Bapak Hijar. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang Kerajaan Malaka. Masih di daerah Sumatera. Untuk lokasi Kerajaan Malaka bisa dilihat pada peta di sebelah kiri Bapak. Di situ ada peta Malaysia Barat sekarang dengan Pulau Sumatera. Wilayah yang berwarna orange merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Malaka, sedangkan yang berwarna biru itu adalah wilayah perairan Kerajaan Malaka. Lokasi Kerajaan Malaka secara geografis berada pada jalur pelayaran dan perdagangan internasional, yaitu berada di Selat Malaka, selat yang berada di antara Sumatera dan Malaysia. Jadi wilayah kekuasaan Kerajaan Malaka itu merupakan wilayah Malaysia Barat sekarang dan Provinsi Riau yang ada di Sumatera. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Malaka merupakan pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Kehadiran Kerajaan Malaka sebagai pusat perdagangan dan pelayaran yang baru menggeser eksistensi yang dimiliki Kerajaan Samudra Pasai yang sudah ada sebelumnya. Awal berdirinya Kerajaan Malaka ini, jadi Kerajaan Malaka didirikan oleh Parameswara pada tahun 1402. Perlu diketahui bahwa Parameswara ini adalah putra dari Raja Kerajaan Sriwijaya yang kalah perang melawan Kerajaan Majapahit dan kemudian melarikan diri ke wilayah Tumasik. Tumasik itu Singapura sekarang. Wilayah Tumasik itu masih merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Siam. Sesampai di Tumasik, Parameswara berhasil membunuh penguasa Tumasik dan menjadi penguasa baru di Tumasik. Tentu saja sebagai penguasa Tumasik, Kerajaan Siam kemudian berusaha menuntut balas atas kematian penguasa Tumasik sebelumnya sehingga menyerang Parameswara. Akhirnya Parameswara mundur ke Muar, kemudian ke Malaka. Di Malakalah kemudian Parameswara mendirikan pusat pemerintahan yang baru, yang kemudian kita kenal sebagai Kerajaan Malaka. Namun, Islam baru masuk di Kerajaan Malaka pada tahun 1406. Saat itu, Parameswara kemudian menyatakan diri masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Muhammad Iskandar Shah. Dengan demikian, Islam kemudian menyebar di Malaka. Parameswara memerintah di Malaka lebih kurang 12 tahun lamanya, sejak tahun 1402 sampai 1414, yang kemudian digantikan oleh putranya Megat Iskandar Shah. Adapun struktur pemerintahan yang digunakan dalam Kerajaan Malaka, pada awalnya Kerajaan Malaka ketika awal berdiri sampai Parameswara memeluk Islam, mereka belum menggunakan gelar sultan untuk rajanya. Nanti pada raja ketiga Kerajaan Malaka, yaitu Sultan Muhammad Shah, barulah kemudian gelar sultan digunakan. Dalam pemerintahannya, Sultan menunjuk seorang patih untuk mengurusi urusan kerajaan. Dari patih inilah dilanjutkan ke bawahannya, yaitu beberapa orang bupati sampai kepada tumenggung untuk memungut pajak yang berada di wilayah kekuasaan masing-masing. Untuk urusan perdagangan laut, urusan ini dipercayakan kepada Syah Bandar. Sedangkan untuk urusan perkapalan
kemudian diamanahkan kepada Laksamana. Kehidupan politik pada kerajaan Malaka yaitu menganut politik hidup berdampingan secara damai. Jadi secara konsep mereka ingin semua kerajaan yang berada di sekitar kerajaan Malaka dapat hidup secara damai bersama-sama. Untuk mencapai hal itu, kerajaan Malaka menempuh jalur diplomatik dan perkawinan. Hal ini bisa dilihat dari bahwa pada tahun 1405 di Malaka telah datang utusan dari kerajaan Cina pada masa dinasti Ming, yaitu Cheng Ho. Jadi pada masa itu datanglah utusan dari Cina dan diterima dengan baik oleh Raja Kerajaan Malaka. Untuk membalas dari kunjungan itu, kemudian Raja Malaka melakukan kunjungan kembali ke Cina bersama pejabat kerajaan dan keluarga kerajaan pada tahun 1411. Jadi setelah Cina berkunjung, maka Raja Kerajaan Malaka balik mengunjungi Cina. Sedangkan dari segi pernikahan bisa dilihat bahwa raja pertama kerajaan Malaka yaitu Parameswara merupakan menantu dari kerajaan Majapahit. Jadi untuk melindungi dari serangan kerajaan Majapahit, maka kemudian Raja Kerajaan Malaka mempersunting putri dari kerajaan Majapahit. Sedangkan raja kedua yaitu Megat Iskandar Shah mempersunting putri dari kerajaan Samudra Pasai. Sedangkan pada puncak kejayaan kerajaan Malaka di bawah pimpinan Sultan Mansur Shah, beliau menikahi putri dari Cina yang bernama Han Lipo. Jadi begitulah cara kerajaan Malaka mempertahankan kekuatannya di tengah-tengah kekuatan besar yang ada di sekitarnya. Jadi di bawah perlindungan kerajaan Cina, bahkan kerajaan Siam tidak mampu menyerang kerajaan Malaka. Kita lanjut kehidupan ekonomi kerajaan Malaka. Malaka dalam kehidupan ekonominya memberlakukan pengaturan pajak bea cukai. Untuk setiap barang yang datang dari wilayah barat, dalam hal ini dari luar negeri, dibebani pajak sekitar 6%. Sedangkan untuk pedagang dalam negeri diwajibkan untuk menyetor upeti. Selain itu, adanya undang-undang laut yang berisi tentang pengaturan pelayaran dan perdagangan di wilayah kerajaan untuk mempermudah terjadinya komunikasi antara pedagang di dalam wilayah kerajaan Malaka, baik itu pedagang dari luar maupun pedagang yang ada di dalam, maka digunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Kehidupan sosial budaya di wilayah kerajaan Malaka. Jadi pada masa perkembangan kerajaan Malaka, di kerajaan Malaka itu telah berkembang seni sastra Melayu. Di antaranya hikayat, suluk, syair, riwayat, dan nasihat. Hikayat itu semacam dongeng, tetapi dia bercorak Islam. Seperti contohnya hikayat Hang Tua. Sedangkan yang kedua, suluk itu berisi tentang ajaran tasawuf mengenai keesaan dan keberadaan Tuhan. Yang ketiga, syair merupakan puisi lama yang terdiri dari 4 baris dengan akhiran bunyi yang sama. Yang keempat, riwayat dan nasihat berisi tentang kisah-kisah Nabi beserta
pelajaran hidup yang bisa diambil dari kisah para nabi tersebut. Kita lanjut yang berikutnya, bagaimana kerajaan Malaka yang besar itu bisa runtuh. Pewaris terakhir kerajaan Malaka yaitu Sultan Mahmud Shah yang diwarisi tahta itu ketika dia masih berusia kecil. Dia jadi Sultan Mahmud Shah itu diangkat menjadi raja pada usia yang masih cukup belia, sehingga dia tidak mampu memimpin kerajaan dengan baik. Sehingga dalam memimpin kerajaan, Sultan Mahmud Shah dibantu oleh bendahara kerajaan, laksamana, dan para pembesar kerajaan. Dalam kondisi demikian, kerajaan Malaka tidak stabil, diperparah lagi dengan serangan pasukan Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque pada tanggal 10 Agustus 1511. Serangan itu bermula sampai akhirnya pada tanggal 24 Agustus 1511 kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Bisa dilihat paling tidak sepanjang sejarah kerajaan Malaka pernah dipimpin oleh 8 raja. 2 diantaranya tidak bergelar sultan, dan ditambah satu raja keempat itu seorang raja yang juga tidak bergelar sultan karena dia tidak beragama Islam, sehingga dia sangat cepat digulingkan menjadi raja. Adapun rajanya bisa dilihat, yang pertama Parameswara dengan gelar Muhammad Iskandar Shah, berkuasa pada tahun 1402 sampai 1414, digantikan oleh putranya Negat Iskandar Shah, berkuasa pada tahun 1414 sampai 1424. Raja ketiga yang pertama menggunakan gelar sultan adalah Sultan Muhammad Shah, berkuasa pada tahun 1424 sampai 1444. Raja keempat, putra dari Sultan Muhammad Shah dari istrinya yang tidak beragama Islam, yaitu Sri Parameswara Dewa Shah, berkuasa dari tahun 1444, kemudian 1445, kemudian dibunuh karena tidak diinginkan oleh para pembesar pada saat itu karena memiliki agama yang berbeda. Maka dia kemudian digantikan oleh saudaranya dari ibu yang berbeda, yaitu Sultan Muzaffar Shah, berkuasa pada tahun 1446 sampai 1459. Kemudian yang keenam Sultan Mansur Shah, berkuasa dari tahun 1459 sampai 1477. Kemudian yang ketujuh Sultan Alauddin Riyad Shah, berkuasa dari tahun 1477 sampai 1488. Dan yang terakhir Sultan Mahmud Shah, berkuasa dari tahun 1488 sampai kedatangan bangsa Portugis tahun 1511. Demikian sejarah tentang kerajaan Malaka yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada video selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi tentang kerajaan yang lain, yaitu kerajaan Aceh, yang merupakan kerajaan Islam selanjutnya yang ada di Indonesia dan masih di Pulau Sumatera. Maka sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.